Bismillahirrahmanirrahim. Oke, cek 1 2 3. Mengudara kembali bersama podcast CDW dengan salah satu gestar nih. Jauh nih gestarnya nih dari salah satu pulau. Yang pasti bukan Pulau Jawa. Dan ini salah satu sobat gue di awal masuk kuliah Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada. Ini suaranya udah khas ya pasti ya. Selamat sore Mas Jafar Muhammad Arif. Sore Mas Huda. Gila nih, sekarang udah jadi orang yang pengalamannya banyak lah. Ini kalau boleh aku jelaskan sedikit nih. Ya enggak, aku tanya dulu deh, kesibukannya sekarang apa sih Mas Jafar? Oke, kesibukan sekarang menikmati cuti. Biasanya kalau ada bau-bau cuti gitu ya kerjanya kan berarti agak lama gitu. Kalau boleh dijelaskan sekarang fokusnya di mana nih? Kebetulan sekarang lagi ya bantu-bantu lah di perusahaan tambang Kalimantan lah, bauksit tentunya. Di daerah Kalimantan? Ya, Tayan lah. Tayan, oke. Nah, salah satu yang kamu ceritakan tadi kan kamu ternyata sekarang kerja di salah satu perusahaan tambang di Tayan gitu kan. Teman-teman bisa cari tahu lah salah satu perusahaan tambang bauksit di Tayan gitu ya. Siap. Nah, ini mungkin teman-teman juga penasaran Far sebenarnya karena kamu kan yang mengalami langsung gitu. Kenapa aku pengen ngobrol kan mumpung Mas Jafar ini ada di Jogja. Oh iya, siap. Kapan lagi kan bisa ketemu gitu kan. Setelah ini mungkin nggak ke Jogja lagi ya Far. Waduh. Kecuali kalau mau ngasih undangan nikah nggak sih? Iya. Udah dulu mungkin. Waduh. Oke. Far, ini aku pengen tanya sih sekaligus mewakili teman-teman sebenarnya. Oke, siap. Boleh dulu dong diceritakan jobdesknya Mas Jafar di perusahaan tambang bauksit tersebut kayak gitu. Oh iya. Mungkin sebelum ke situ cerita sedikit ya flashback kenapa bisa sampai di situ gitu ya. Ya, boleh. Pertama kan awalnya dari KPTA ya. KPTA di kantor. Sebenarnya mau ke site-nya di Tayan, Kalimantan Barat yang sekarang aku kerja di sana. Kebetulan pas lagi bulan-bulan Februari atau Maret gitu tahun 2020 kan awal-awal Covid dan juga eksplorasi di perusahaan tersebut lagi nggak ada gitu kebetulan. Jadi aku nggak bisa berangkat. Nah, kebetulan pas lagi akhir tahun kemarin dari Desember ditelepon sama salah satu mentor lah dan juga Kak Giogama kan kebetulan mentorku di skripsi, kira-kira mau nggak gabung tim ya, rezeki kan nggak bisa di kapan lagi gitu. Nah, ya udah aku apply dan kebetulan baru masuknya itu dikabarin untuk ngurus berkas-berkas tuh Februari dan kebetulan banget bertabrakan dengan wisuda kan, ya untung-untungan gitu kan. Iya. Nah habis itu akhir Februari berangkat, 1 Maret sampai kan, dan sampai sekarang udah jalan kurang lebih masuk bulan ketiga gitu. Alhamdulillah. Kalau diceritain ngapain aja di sana, yang jelas yang pertama gitu, aku masuknya di Litbang itu kayak semacam R&D-nya perusahaan, semacam buat memverifikasi dan memvalidasi lagi data-data eksplorasi dari beberapa puluh tahun ke belakang terkait dengan A sampai ZT bauksit lah, seperti sumber daya dan lain sebagainya, match apa enggak datanya dan lain sebagainya, dan juga bantu-bantu juga eksplorasi seperti pemetaan, habis itu test pit itu lubang penggalian ya kan. Kalau misalkan di bauksit kita ngambil ore-nya itu atau sampling bauksit itu pakai penggalian gitu. Itu aja sih buat job desk utamanya di Litbang dan juga di eksplorasi dan juga sama mapping lah, sebagai geologi kan ya. Berarti memang fokusnya di R&D, eksplorasi sama mapping lah ya, kurang lebih gitu ya. Oke, berarti kalau aku simak tadi salah satu jalur pintu rezekinya Mas Jafar adalah ketika ikut program KPTA di perusahaan tersebut ya. Oke. Itu jadi salah satu pertanyaan yang ditanyakan teman-teman sebenarnya Pak. Iya. Gimana? Nah, ini pertanyaannya boleh disebutkan namanya dari Boleh. Pertanyaannya dari Mas Asrof ini. Weh, halo Asrofi, ini anak baru dapat ini dia rezeki dia nih. Ini ya. Semoga cepat nikah Asrof ya. Oh ya. Ini pertanyaan kayak gini nih. Dari Mas Asrofi, gimana caranya biar habis lulus bisa langsung masuk kayak Mas Jafar kayak Waduh, gitu. Nah, itu tadi
udah sedikit dijelaskan kan. Iya. Gitu. Tapi mungkin bisa diklarifikasi mungkin Pak. Sebenarnya sih biar langsung itu rezeki ya. Ada yang kadang-kadang kita istilahnya nyari-nyari dulu 1 bulan 2 bulan langsung keterima, atau habis lulus langsung keterima, atau nunggunya udah hampir setengah tahun dan langsung keterima di salah satu top tier company gitu kan. Itu kembali lagi di rezeki sih, kan setiap orang timeline-nya beda-beda. Nah kalau khusus aku ini kan mungkin rezekiku juga ya, kebetulan juga karena bekas KPTA di perusahaan tersebut, dan juga akhirnya perusahaan tersebut juga butuh tim lead bank gitu kan. Kebetulan aku ditawarin, ya udah itu juga jadi rezekiku gitu kan. Berarti dari KPTA itu si Mas Jafar ini ada networking sama relasi. Iya betul. Terus, betul. Ya teman-teman dari perusahaan lihat prestasi Mas Jafar. Waduh. Masukku kan itu menjadi prestasi Ya, kan Mas Jafar di sana juga kan. Akhirnya ketika itu namanya keberuntungan Par. Betul. Kamu mampu. Ya. Ada yang membutuhkan match. Ya, dan siap juga ya. Iya, benar sekali. Itu menjawab pertanyaan Mas Asrof. Iya. Dan juga ini salah satu rezekiku kenapa bisa KPTA juga dibantu oleh teman-teman HMTG yang kerja sama KGeogama kan. Waktu aku ingat banget waktu KKN ditawarin ada yang mau KPTA di sini nggak gitu. Aku sama sekali belum kepikiran, dan juga ini merupakan kesempatan gitu kan. Ya udah aku ambil aja KPTA-nya, dan dari berkat HMTG dan KGeogama tersebut ya membawa aku sampai ke titik ini gitu kan. Oke, berarti kalau dari Mas Jafar sendiri pendapatnya gimana? Kalau misalkan ada kesempatan untuk ikut KPTA, ikut apa enggak menurut Mas Jafar? Itu sebenarnya bagaimana kita melihat peluang ya kan. Kebetulan juga sebagai mahasiswa akhir waktu itu ya kan, angkatanku juga lagi nyari-nyari tempat TA, dan aku mikirnya gini, aku mau nyari tempat TA yang bisa memperkenalkan diriku ke perusahaan gitu. Dan kebetulan juga banget dari HMTG dan KGeogama itu ada program yang wah keren banget ini, semoga bisa sustain lah ya. Amin. Dan itu aku melihat kesempatan gitu kan, di salah satu perusahaan, dan perusahaannya juga yang menurutku cukup bagus untuk develop dari diri kita sendiri, dan ya udah aku join, dan ya alhamdulillah bisa keterima di KPTA sini. Nah, itu tadi kan Mas Jafar berarti udah beberapa bulan masuk ke perusahaan tersebut dan juga dapat mendapatkan tugas ya pekerjaan yang harus dilakukan. Ya. Selama Mas Jafar ini kurang lebih 3 bulan ya berarti ya? Ya kurang lebih 3 bulan. Pertama kali budaya organisasi atau budaya perusahaan yang Mas Jafar dapatkan di sana apa? Yang pertama kita harus bisa menyesuaikan diri kan, karena kan ketika kita bekerja ya, ini simpelnya ini kan kita nggak terdiri dari satu institusi aja kan. Makanya kita harus match dan blend gitulah istilah budaya ya bagaimana kita serawung dan menempatkan diri dengan baik di suatu perusahaan sih. Dan juga mindsetnya ini udah bukan aku lagi gitu, bukan kamu lagi gitu, ini kan udah target tim gitu, tim. Jadi kalau misalkan satu benar ya tim diapresiasi, dan apabila ada yang salah nah tim juga yang kena. Jadi kita harus kerjasama lah, hard work gitulah, soft skill. Adaptasi sama juga kerja keras ya. Iya betul. Itu berarti budaya dari perusahaan tersebut kan yang memang diciptakan untuk memenuhi target berarti kan ya Pak? Iya betul. Nah kalau boleh tahu target dari pekerjaan Mas Jafar dan teman-teman setiap harinya itu apa? Target ya kurang lebih misalkan yang buat gampang diilustrasikan aja mapping lah ya. Mapping itu kan dalam setiap bulan kita punya target, misalkan berapa meter persegi atau berapa hektar. Nah nanti dari awal perusahaan itu punya target untuk setahun ke depan, dan setahun ke depan itu biasanya target bulanannya ada atau target per 3 bulan. Nah jadi kita tinggal mensiasati aja per hari kita harus mapping berapa, per bulan kita harus dapat target berapa, kurang lebih gitu. Intinya kembali lagi sih, mapping ini bukan mapping individu juga ya, mapping tim gitu dari segi tim. Berarti kerja sama tim juga ya Pak ya? Betul. Nah kalau target sendiri ini apakah dari teman-teman tiap individu atau dari tim itu yang menentukan untuk manajemennya? Untuk manajemennya biasanya ada koordinatornya, PIC-nya entah itu PIC eksplorasi atau PIC litbang, biasanya dia yang ngatur. Berarti tetap dari tiap individu kan punya dikasih ini ya, apa namanya? Ini targetmu hari ini segini. Iya benar. Tapi emang ya itu yang harus dikejar gitu. Ya.
tetap harus bisa memanage ya. Iya, ya kurang lebih kayak kita field trip cuman lebih lanjutannya aja lah gitu. Ada yang bisa dijual gitu lah. Oke, itu tadi tentang target dan juga budaya perusahaan tambang boksit tersebut di sana. Nah, kalau ini berkaitan tentang berapa lama sih jam kerjanya Mas Jafar di sana? Nah, ini yang paling per hari apa gimana? per hari aja, per hari kan. Terkadang ada yang memang shift malam, ada yang sampai shift malam ke pagi, ada yang pagi ke malam kayak gitu. Kalau di tempat Mas Jafar seperti apa? Kalau pribadi aku sendiri ya, yang jelas tiap departemen atau tiap divisi lah gampangnya itu beda-beda ya. Kalau di divisiku sendiri, targetnya yang penting asal kita bukan istilahnya bukan durasi sih, bukan durasi. Tapi kalau di durasi maksimal ya jam 4 sore udah pulang gitu. Dari kita jam 8 udah berangkat atau jam setengah 9 segitu. Tapi kalau kebanyakan yang aku lakukan ketika target harianku sudah selesai, ya itu aku bisa istirahat dulu untuk mempersiapkan atau menulis database-nya untuk target besok lagi. Konsepnya sama seperti ketika kita dulu waktu kuliah lapangan. Ah ya bener kan, kalau kuliah lapangan kita dulu sehari misalkan kalau aku sendiri kan biasanya 10 STA gitu kan. Ketika udah sampai 10 STA ya udah kita langsung balik ke camp aja gitu lah. Yang penting target perhariannya tercapai gitu. Bicara tentang pekerjaan yang dilakukan Mas Jafar ini, menurut Mas Jafar ketika pertama kali mendarat, pertama beradaptasi di sana, perasaan apa sih yang waduh aku belum pernah dapet ini nih kayak gitu. Sama tantangannya deh, boleh diceritakan tantangannya. Yang pertama unik sih sebenarnya. Pertama kali pertama kali juga kok ke Kalimantan ya. Oke. Itu yang pertama panasnya banget. Lebih dari Jakarta. Lebih dari Jogja dan Jakarta ya kan. Dan juga makanannya sih aneh. Makanannya itu pasti dia pakai kue tiaw, baksonya gitu, atau ya mungkin ini out of the box sih mungkin. Pakai jeruknya juga gitu. Itu yang pertama bikin aku shock culture gitu. Oh, ini makanannya unik juga ya gitu kan. Berarti ada ini ya, kalau udah kue tiaw kan ada campuran, ada ya akulturasi budaya iya, gitu toh ya. Ada akulturasi budaya juga. Dari makanan. Oke. Kalau apa lagi tadi tantangan ya? Tantangannya sih sebenarnya inilah ya, kan kita di sana sebagai pendatang ya. Pendatang dan kita di sana sebagai tamu yang istilahnya melakukan penelitian atau ya dan semacamnya seperti itu, project kayak gitu juga bisa dibilang gitu. Ya bagaimana kita simpelnya sih serawung dengan warga lokal atau orang Melayu atau orang Dayak yang ada di sana. Itu seninya sendiri ya dari sebuah pekerjaanku yang aku lakukan. Bagaimana kita bisa istilahnya menempatkan diri atau memposisikan diri dan bergaul dengan warga-warga lokal yang beda dengan kita dari segi budaya dan lain sebagainya. Itu seni pekerjaannya mungkin ya. Ketika itu tantangannya berarti di situ ya, harus bisa menempatkan diri sama adaptasi. Nah, iya. Itu waktu berarti pekerjaannya Mas Jafar misalkan mapping gitu, ketemu warga juga. Iya. Jadi kita misalkan mapping itu harus ada namanya itu warga lokal untuk menunjukkan jalan gitu kan. Alasannya safety biar kita nggak tersesat di hutan tuh gitu kan. Di hutan di Kalimantan kan tidak sama seperti mana tuh di Watu Perahu atau itu jangan Anda samakan. ini juga nyambung ke pertanyaan Mas Fauzi Setiadi nih. Waduh. Di sono ada babi ngepet kagak? Kan itu ada, kamu kan eksplorasi kan dari hutan gitu kan. Kalau di sana adanya babi beneran ya, bukan babi ngepet itu. Babi beneran ya. Iya, itu babi penduduk lokal biasanya. Yang dipelihara gitu. Terus ini nih pertanyaannya dari Mas Elobata.awif. Oh gila. Warga lokal Setayan tuh cantik-cantik enggak sih? Waduh. Menurut Mas Jafar gimana coba? Ini Awif luar biasa sekali ini kan. Nanti Anda dimarahin cewek Anda ini. Kalau aku gini ya, aku kan ke Kalimantan itu tujuannya untuk bekerja, bukan untuk mencari perempuan gitu lah. Masya Allah. Kalau perempuan itu nanti insya Allah lah ya. Insya Allah ya. Oh ya. Ya flashback ke ketika kita kuliah. Oh iya, ini menarik ini nih. Dari pengalaman kerja Mas Jafar yang sekarang di perusahaan tambang boksit, dari cara menghadapi setiap targetnya, terus tantangannya itu, kemampuan apa sih yang terpakai saat melakukan pekerjaan tersebut, yang skillsnya tersebut didapatkan waktu selama kuliah, entah itu organisasi ataupun kegiatan akademik. Pokoknya mulai akademik dulu lah ya, biar
gampang mengilustrasikan. Pertama, jelas ya kan kita sama-sama kan kuliah di teknik geologi yang paling core-nya dari kita biar sustain atau betah atau menikmati lah di kerjaan itu ya jelas kita harus menguasai basic geologi gitu kan, kayak geologi dasar dan segala macamnya. Itu sangat penting ya, karena ketika kita contohlah mapping gitu kan, ketika kita mapping dan dasar kita istilahnya belum kuat lah untuk contohlah let's say menamakan batuan, terus kita langsung menamakan batuan atau spekulatif aja, itu akan berbahaya. Karena di sini yang lebih tepatnya kan kalau kuliah salah tidak mengapa ya kan. Nah kalau misalkan masuk di dunia industri itu bisa berbahaya dengan targetnya, bisa berbahaya dengan ketika kita bisa salah menamakan batuan, kita akan salah menginterpretasi suatu misalkan bauksit-nya. Ketika kita salah menginterpretasikan bauksit-nya, itu akan bermasalah di sumber daya. Ketika sumber dayanya masalah, akan resource-nya juga bermasalah. Itu sebagai efek domino lah. Padahal inti poinnya ketika kita bisa menguasai basic, maka insya Allah kita akan bisa menikmati lah di dunia pekerjaan dan akan menyukai lah di dunia pekerjaan yang relate dengan geologi lah gitu kan. Karena kan waktu seminggu 2 minggu atau ya kurang lebih sebulan pertama aku waktu kerja di Kalimantan itu, yang pertama ditekankan oleh mentorku itu dan para geologis yang lain, dia tidak mempermasalahkan ya itu bagus lah kalau misalkan kamu bisa mengerti bagaimana sesuatu yang advance dari sebuah komoditi bauksit. Tetapi yang paling saya ditekankan oleh mereka, yang guru-guru saya di lapangan itu, bagaimana kita kuat dalam basic geologinya, seperti menamakan batuan lah intinya yang paling sering itu jangan sampai salah. Kita harus bisa menamakan batuan dengan tepat gitu. Itu kembali lagi basicnya harus dikuatkan gitu. Itu yang paling sering kita lewatkan sih, apalagi kalau zaman-zaman TA kan pokoknya TA aku itu advance gitu, yang susah-susah gitu. Tapi tetap intinya lagi kan kita kuliah di teknik geologi, ada kata-kata geologinya, bagaimana kita memahami basic geologi dengan tepat gitu. Basic geologi ya. Itu kalau inline kepada akademik apa yang diperlukan gitu. Setuju sih aku dengan. Apalagi Pak kira-kira yang itu akademik yang ya, nah ini yang non akademik banyak ya kan. Kita sebagai mahasiswa dulu kan tahun pertama, tahun kedua, bahkan tahun terakhir kan kita berdinamika lah ya apalagi udah ini Kahim kan. Mungkin lebih tahu lah non akademik soft skill yang sudah didapatkan semasa mahasiswa. Dan nah itu juga penting, itu yang aku merasa seperti cara ngomong atau menempatkan diri atau menghargai perbedaan pendapat, itu kan tidak dipelajari secara kurikulum di mata kuliah kan. Kita bisa mendapatinya seperti di organisasi, himpunan dan lain sebagainya gitu. Yang paling ketara atau apa ya, bukan ketara, paling ngefek itu ini berpendapat, jangan ragu berpendapat gitu kan. Dulu kan kita waktu di himpunan gitu kan, ini termasuk aku dulu kan ya agak malu-malu gitu untuk istilahnya kita punya unek-unek dikeluarkan aja. Nah itu juga penting, asal itu masih dalam koridor yang logis gitu, jangan terlalu kemana-mana. Itu gimana kita, itu sih yang paling penting, gimana kita mengungkapkan pendapat, gimana kita bertanya dan lain sebagainya, itu kan tidak didapatkan di kuliah gitu. Itu sih skill soft skill yang ya menurutku bakal kepake gitu. Berarti memang ini ya, nggak ada yang sia-sia Far ya. Oh iya. Berdinamika diperhimaki. Itu di mana lagi di pondok pesantren. Itu sih sebenarnya pelarian diri dari kita sebagai mahasiswa geologi yang sering laprak setiap malamnya mungkin ya. Siap. Jadi tadi itu tentang kemampuan yang harus dimiliki dimanapun kita bekerja nantinya. Ya betul. Sekarang ini ada pertanyaan dari Mas. Ini udah out of box tapi. Oh ya, ini jangan macam-macam ini. Andika Laswardi. Orangnya di samping. Andika L2. Sekarang masih sama yang di Medan. Apa ini? Astagfirullah. Ini ada pertanyaan dari anonim please. Nah ini mungkin maksudnya tadi ya, ke apa nih? Warlock tanya cantik-cantik udah kan masih warlock ya kan bekerja. Berarti sekarang
sama yang di Medan nggak? Ini ngapain yang di Medan tuh siapa Itu sebenarnya? makanya saya juga nggak tahu. Iya, mungkin bisa dikembalikan lagi sama yang anonimnya. Mungkin dia sedang bertepuk sebelah tangan dengan yang di Jakarta mungkin. Oh, ya ini ya. Iya. Putri Bantul ya. Disebut merek. Astagfirullah, kan banyak teman. Iya. Nanti ditayangin ini ya. Ini pertanyaan terakhir nih dari teman kita. Oke. Mbak Diska Desiana. Wih, ini partner Gewik saya ini. Astagfirullah. Alasan kerja jadi geologis dengan kerja roster, apakah akan selamanya? Apakah akan selamanya? Ini, aduh, ada yang buat ketawanya ini. Pertanyaannya ini ya berat ya. Iya nih, wah ini paling berat ini pertanyaannya. Alasan kerja jadi geologis dengan kerja roster, kenapa dengan kerja roster? Ya itu sistem yang berlaku di perusahaan gitu kan. Jadi kita mengikuti aja sistem yang udah ada gitu kan. Kenapa jadi geologis ya? Ya kembali lagi kan gitu kan. Sebagai istilahnya aku pengen inline atau berkontribusi lah lebih gitu dari ilmu-ilmu yang sudah aku dapatkan di dunia perkuliahan, bagaimana aku bisa mengaplikasikannya, khususnya nanti ya kembali lagi di salah satu lirik himne Mars Himpunan kita kan. Jadi sejauh-jauhnya atau sebagus-bagusnya karir ya kembali lagi ya untuk memimpin Indonesia gitu kan. Plus. Apalagi itu pertanyaannya? Itu sih War, itu yang udah pertanyaan dari teman-teman. Nah ini mungkin sedikit boleh dijelaskan roster yang dilakukan Mas Jafar itu seperti apa sistemnya? Roster tuh simpelnya roster itu kita kerja beberapa bulan atau beberapa minggu di lapangan. Nanti kita itu mendapatkan jadwal cuti selama beberapa minggu. Biasanya contohnya studi case-nya aku sendiri. Aku tuh bekerja di lapangan itu kalau roster normal kan. Roster kan bisa normal, bisa nggak normal. Nah ini kita contohin aja rosternya normal. Roster normal tuh aku bekerja 6 minggu di lapangan dan 2 minggu nanti aku dapat jatah cuti gitu. Dan bekerja di 6 minggu di lapangan itu berarti kita bisa harus siap hari Minggu itu juga harus ke lapangan. Jadi setiap hari, Senin sampai Minggu bekerja? Tergantung kebutuhan tim dan kebutuhan target gitu. Semisal hari Minggu geosnya dibutuhkan atau semisalkan hari Minggu ada sesuatu teknis dan non teknis di lapangan, ya mau nggak mau kita harus fight ke lapangan. Berarti ya jam kerjanya pagi kan, bukan malam? Iya kan? pagi. Mapping malam Ya, kan? ya, mapping malam, mapping apa itu? Berarti ini sekarang Mas Jafarnya cuti ya? Iya. Sampai akhir Mei. Akhir Mei baru balik ke Kalimantan. Baru balik ke Kalimantan lagi ya. Nah, ini yang terakhir Far. Oke, ya, gimana? Pesan untuk adik-adik yang masih belajar di kampus, kan nantinya juga akan mengikuti jejak ya senior kan, yang inline maupun yang tidak inline dengan bidang yang dipelajari. Iya. Ini Mas Jafar. Waduh, ini sangat berat ini. Ini banyak orang-orang hebat di angkatan saya yang lebih capable lah untuk sharing-sharing alumni gitu. Tapi ya kalau ditanyakan ya apabila saya jawab, intinya sih kalau dari sudut pandang saya sendiri untuk pesan-pesan teman-teman dan adik-adik mungkin dari angkatan 16, 17 dan seterusnya itu ya kita harus tahu gitu apa yang kita cintai dan kita harus mencintai apa yang kita lakukan gitu kan. Ketika kita mencintai sesuatu, contohlah seperti ke lapangan, maka ketika setiap perbuatan kita itu fun aja gitu, senang-senang aja gitu dan kita menikmati gitu. Ini terlepas dari ini pilihan dari masing-masing individu ya. Ketika kerja nanti apakah mau tetap idealisme inline di bidang geologi atau tidak gitu, atau shifting lah yang bahasa gaulnya sekarang. Itu pilihan orang ya. Pilihan orang dan itu tidak masalah gitu. Selagi itu rezeki, kita nggak tahu kan rezeki orang di mana dan kita nggak tahu bagaimana Allah menentukan jalan hidup kita ke depan kan. Istilahnya ketika apa yang sudah dikasih oleh Allah dalam bentuk rezeki itu kita nikmati dan kita cintai, ya insya Allah kita akan bisa sustain dan kita bisa terus menikmati pekerjaan kita gitu kan. Kalau yang udah dapat berarti intinya passionate, passionate sama ya selagi itu rezeki ada cuannya, why not? Iya kan kita ujung-ujungnya kan bekerja untuk uang gitu kan. Iya kan. Oke, ini udah mantap sekali Mas. Insya Allah poin-poinnya ada semua. Waduh, kita sharing santai aja nih menjelang buka puasa gitu kan. Tapi
Tapi ini ngomong kita sekarang recordingnya di Sultan Kumlot ya. Apa namanya? Gerai ini ya? Apa store-nya? Apa store? Tokonya susu ketan Kumlot di Pogong ya, susu ketan Kumlot cabang Monjali, sorry. Teman-teman bisa kesini menikmati susu dengan campuran ketan yang pastinya membuat Anda kumlot. Oh ya. Karena di sini kumlot ini ya kan. Mohon maaf saya ini bukan kumlot indeks prestasi gitu kan. Kumlot secara karena kalau kumlot indeks prestasi itu udah banyak lah ya, udah nggak bisa dihitung tangan ya. Tapi kalau kumlot kehidupan itu kan hanya beberapa orang yang bisa menikmati gitu kan. Oke Par, sepertinya udah cukup Par. Oh iya. Untuk episode kali ini. Iya siap. Tentang Mas Jafar Muhammad Arif punya pengalaman siap. Di perusahaan tambang bauxit. Iya. Semoga ini bisa bermanfaat ya Mas. Amin, Jafar. amin. Dan juga bisa jadi amal jariah. Iya, amin. Nasihat yang positif. Iya. Dan juga nih buat pesan-pesan belum ya, pesan-pesan kan buat adik-adik kan. Boleh. Buat teman-teman kan belum ya. Boleh. Ini buat teman-teman yang masih berjuang baik dalam berjuang di akademiknya ataupun di dunia profesionalnya, tetap semangat selalu ya. Intinya kita tetap selalu merindukan bagaimana 106 dari kita bersama kan, kita seperti yang ada di Satup gitu kan. Ya semoga teman-teman sehat-sehat selalu, sukses juga karirnya, dan jangan lupa ketika ada momen untuk silaturahmi gitu ya, kita mungkin sempatkan lah untuk say hello atau ya bernostalgia gitu aja lah, mungkin itu aja. Seperti ini aku juga spesial sebenarnya. Saya juga rehat sebentar karena harus ada skripsi. Tapi karena Mas Jafar ke Jogja, sempatkan lah untuk silaturahmi. Siap. Ya, terima kasih untuk Mas Jafar, Mas Andika yang sudah datang juga. Oke, sepertinya cukup Par. Iya, siap. Terima kasih. Yuk. Semoga sukses juga. Amin. Dapat apa yang diharapkan. Amin. Semoga jodoh tuh kayaknya. Semoga Mas Huda juga lah ya. Amin. Itu aja. Terima kasih. Yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.